Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Willius Lizar, NIM 5012000525, kelas 4F Ekonomi Syariah, akan menjawab soal UTS, yaitu jelaskan 20 keunggulan dan 20 kekurangan ekonomi Indonesia pada masing-masing presiden Indonesia. Yang kedua, lakukan review terhadap buku perekonomian Indonesia. Jawabannya pertama, yaitu Soekarno. Keunggulan, melakukan kebijakan ekonomi yang dianggap penting dengan mempromasi moneter melalui devaluasi mata uang nasional yang saat itu masih golden dan pemotongan uang sebesar 50% atas semua uang yang beredar pada kabinet Natsisi. 2. Berani menentang kapitalisme yang dianut perusahaan-perusahaan peninggalan Belanda. Terus selanjutnya mengambil alih perusahaan asing termasuk perusahaan Belanda. Dalam kegiatan produksi yang baik dilakukan oleh negara maupun swasta harus ditunjukkan pada kepentingan rakyat, terutama pada pemenuhan kebutuhan pokok. Segala kegiatan pertanian dan industri didorong dari sektor ekspor bahan mentah menjadi ekspor barang jadi, yang berarti dapat meningkatkan kesempatan kerja bagi rakyat sekaligus menambah keuntungan bagi negara. Selanjutnya, kegiatan impor ditunjukkan bagi barang-barang yang menambahkan produksi dalam negeri sehingga kesempatan kerja naik dan impor menjadi berkurang. Sehingga dengan demikian akan tercapai penghematan alat-alat pembayaran. Negara harus memulai dengan pembangunan industri, terutama industri pasar. Pembangunan industri dasar diutamakan untuk dilaksanakan agar negara tidak tergantung pada sumber-sumber di luar negeri. Kekurangannya, ketidakstabilan kondisi di era parlementer mendorong ditetapkannya ekonomi terpemimpin. Meski menunjukkan presentasi ekonomi di awal-awal pemerintahan, namun ternyata akibat sistem yang kurang. 3. Baik-baik akhir memicu terjadi krisis. 4. Di tengah situasi politik dan ekonomi yang tidak stabil juga mengakibatkan anggaran pendapatan. Dan 5. Belanja negara mengalami defisit. Biaya politik yang terlalu besar mempengaruhi defisit APBN serta kondisi fiskal ekonomi yang lepas kendali. Selanjutnya, biaya politik di masa 1958 sampai 1965 dari tahun ke tahun cenderung meningkat sehingga mencapai angka tertinggi pengeluaran politik terhadap APBN sebesar 39%, sedangkan penerimaan dan pengeluaran RI APBN justru cenderung menurun yang mencapai titik terendahnya di tahun 1965. Selanjutnya, 1,6 untuk penerimaan dan 41 untuk pengeluaran. Dengan kondisi tersebut, defisit APBN sangat besar sehingga mencapai 1565,6 miliar rupiah pada tahun 1965. Harga-harga kebutuhan hidup terus merayap naik, inflasi meningkat tajam, bahkan sehingga beberapa ratus persen. Berbagai bahan kebutuhan pokok masyarakat semakin sulit didapat, ekonomi yang tidak stabil juga mengakibatkan anggaran-anggaran pendapatan dan belanja negara mengalami defisit, menghambatnya pertumbuhan ekonomi karena sektor swasta ragu berinvestasi. Pada tahun 1960-an, ekonomi Indonesia dengan cepat hancur karena hutang dan inflasi sementara ekspor menurun. Puncak inflasi berada di atas 100% pada tahun 1962 sampai 1965. Yang terakhir, korupsi. Soeharto, keunggulan pada tahun 1966 sampai 1970, pemerintahan berhasil mengontrol inflasi, membangun kembali hubungan-hubungan internasional sehingga bantuan asing yang dapat dibutuhkan bisa masuk ke Indonesia. Memulai rehabilitasi infrastruktur fisik dan memperkenalkan peraturan baru yang dapat menarik pihak asing untuk berinvestasi di Indonesia. Ini akan menandai awal keajaiban Orde Baru Soeharto. Perkembangan ekonomi yang mengesankan membuat lebih banyak orang Indonesia mendapat pendidikan. Proses industri merubah Indonesia menjadi negara yang ekonominya menjanjikan. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tertera. Kekurangannya, inflasi hingga 650%, utang luar negeri, melonjaknya harga kebutuhan pokok, kerusakan sarana dan prasaran, rendah pendapatan per kapita. 6. Penduduk Indonesia hanya mencapai $70 US. Pengusaha pribumi frustasi karena tidak dapat kesempatan bisnis karena kesempatan bisnis yang besar hanya diberikan kepada keluarga dan teman-teman dekat Soeharto atau kroni-kroninya di tahun 1993. Korupsi, kolusi, nepotisme tinggi, Indonesia menjadi negara yang paling terpukul akibat krisis ini yang kemudian menimbulkan efek bola salju. Yang ketiga, Bahrudin Yusuf Habibie. Keunggulan, mampu menahan terjadinya krisis keuangan lebih dalam, memperkuat pemulihan ekonomi pasca krisis moneter, memulihkan kegiatan investasi, perdagangan, pemulihan kinerja sektor perbankan dan usaha. Indonesia berhasil menurunkan kurs menjadi $10 dan $15. Kekurangannya, arus barang dan jasa mengalami hambatan karena adanya penjajahan, perusakan, dan berbagai aksi anarkis lainnya akibat kekerasan sosial di masyarakat.
Distribusi bahan pokok khususnya beras mengalami hambatan yang semakin berat karena kekeringan sehingga terjadi gagal panen. Jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar dari semula 7.000 menjadi 17.000. Nilai tukar rupiah terhadap dolar yang semula 7.500 di tahun 1959 menjadi 9.800 pada tahun 2001. Pergerakan indeks harga saham. Korupsi. Indonesia memasuki masa peningkatan kekerasan di daerah ini. Di daerah ini semua menghasilkan kondisi yang membuat para investor sangat ragu-ragu untuk berinvestasi, sehingga menghambat pemulihan ekonomi Indonesia. Daya beli masyarakat menurun tajam dan tingginya risiko usaha di dalam negeri. Pemulihan kepercayaan terhadap perekonomian berjalan lambat. Nilai tukar rupiah berada di bawah 10.000 per dolar, 10.000 per dolar. 4. Abdurrahman Wahid. Keunggulan melawan tekanan IMF. Perekonomian tumbuh positif untuk pertama kali sejak informasi ketimpangan turun. Konflik sosial yang selalu jadi masalah Indonesia berhasil diredam. Penguatan pada sektor usaha kecil menengah UKM, bantuan edukasi Bank Indonesia BLBI, pertumbuhan ekonomi meningkat lebih tinggi yang diperkirakan yakni menjadi 4,8%. Masih kompetitif nilai tukar rupiah, ekspor non migas menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, kegiatan investasi semakin meningkat. B. Kekurangan. Laju inflasi tahun 2000 mencapai 9,35%. Proses pemulihan ekonomi relatif lambat. Besarnya beban pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga atau subsidi. Tekanan kenaikan harga menjadi lebih besar dengan adanya kebijakan pemerintah dan mengurangi berbagai subsidi. Seringnya melakukan perjalanan luar negeri sehingga dapat dianggap menghamburkan APBN. 5. Megawati Soekarno Putri. A. Keunggulan menjadi stabilitas ekonomi makro, kebijakan pada bidang ekonomi, memutuskan hubungan kerja IMF, melakukan restruksi dan informasi sektor keuangan dengan melakukan pembaruan ketentuan perundang-undangan, meningkat pendapatan melalui pajak, cukai, dan kepebenaan, menciptakan situasi kondusif bagi investor, meningkatkan kegiatan ekspor, mendorong kemajuan usaha kecil dan menengah. Kerjasama ekonomi dan politik juga dilakukan di luar blok AS dan sekutunya, seperti kerjasama pembelian pesawat Sukhoi dan Rusia dan kerjasama perdagangan dengan Cina. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 mengakibatkan kemerosotan pendapatan per kapita. Pada tahun 1997, pendapatan per kapita Indonesia tinggal 465 US dollar. Melalui kebijakan pemulihan keamanan, situasi Indonesia menjadi tenang. Presiden Megawati berhasil menaikkan pendapatan per kapita cukup signifikan, yaitu 930 US dollar. Ketenangan Megawati disambut oleh pasar. Tak sampai sebulan dilantik, kurs menjolak dari 8.500 per dolar. Indeks harga saham gabung IHSG juga terus membaik hingga melejit ke angka 800. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan nilai inflasi, Presiden Megawati menempuh langkah yang sangat kontroversi, yaitu melakukan privasi terhadap BUMN. Pemerintahan menjual Indosat pada tahun 2003. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1% dan inflasi hanya 5,06%. Privasi adalah menjual perusahaan dengan dalam periode krisis. Tujuannya adalah melindungi perusahaan negara dan investasi kekuatan politik dan melunasi pembayaran utang luar negeri. Menurun tingkat ketergantungan ekonomi Indonesia dari luar negeri dengan jumlah hutang luar negeri pemerintah sebesar 78,25 miliar US dollar. Kekurangannya, kenaikan harga bahan bakar minyak, terdapat kepentingan ekonomi dan politik di belakang pemerintahannya, gagal melaksanakan agenda reformasi dan tidak mampu mengatasi krisis bangsa. 6. Susilo Bambang Yudhoyono. Keunggulan, harga BBM diturunkan hingga 3 kali lipat pada tahun 2008 sampai 2009, pertama kali sepanjang sejarah. Perekonomian terus tumbuh di atas 60% pada tahun 2007 dan 28% tertinggi setelah Orde Baru. Cadangan devisa pada tahun 2008 51 miliar US dollar, tertinggi sepanjang sejarah. 4. Menurunnya rasio hutang negara terhadap PDB. Terus pelunasan utang IMF, terlaksana program-program pro rakyat seperti BLT, BOS beasiswa, Jamkesmas, PNP Mandiri, dan kurs tanpa anggaran tambahan yang secara otomatis dapat memperbaiki tingkat ekonomi rakyat. Pemberantasan korupsi, pengangguran terus menurun 9,9% pada tahun 2004 menjadi 8,5% pada tahun 2008.
menurunnya angka kemiskinan dari 16,7% pada tahun 2004 menjadi 15,4% pada tahun 2008. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010, sering pemulihan ekonomi dengan dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009. Perekonomian Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh krisis ekonomi dan misal yang terjadi di zona Eropa. Kekurangannya, ketimpangan melebar, Gini rasio naik 0,5%, dentrilisasi dengan rendahnya kontribusi sektor industri terhadap PDB, neraca perdagangan dari surplus 25,6 miliar US dollar menjadi defisit 4,6 miliar US dollar. Pertumbuhan ekonomi tinggi tidak dapat menciptakan lapangan kerja, elastisitas 1,%. Pertumbuhan dalam membuka lapangan kerja turun dari 436 menjadi 164. Efisiensi ekonomi semakin memburuk, tercatat ICOR melonjak dari 4,17 menjadi 4,5. Tak rasio turun 1,4%, kesejahteraan petani menurun 0,92%, krisis ekonomi dan keuangan Indonesia, APBN naik namun disertai defisit keseimbangan primer pada tahun 2004. Keseimbangan primer surplus 1,83% dari PDB, tahun 2013 defisit 1,19%. Postur APBN semakin tidak profesional, boros dan semakin dominasi pengeluaran rutin dan birokrasi. Harga BBM termahal sepanjang sejarah Indonesia yaitu mencapai 6.000. Jumlah utang negara tertinggi sepanjang sejarah yakni mencapai 167 triliun pada tahun 2009 atau 1.700 triliun per 31 Maret 2009. Inilah pembengkakan utang terbesar sepanjang sejarah. Tingkat pengeluaran untuk administrasi yang luar biasa tinggi mencapai 15% pada tahun 2006 menunjukkan satu penghamburan yang signifikan atau sumber daya pabrik. Konsentrasi pembangunan di awal pemerintahannya banyak berpusat di Aceh, karena Provinsi Aceh telah diporak-porandakan oleh bencana alam tsunami pada tahun 2004. Masih gagalnya pemerintahan menghapuskan angka pengangguran dan kemiskinan di negeri ini, bencana alam yang sering terjadi di Indonesia membuat para investor asingnya berinvestasi dengan alasan tidak aman terhadap ancaman bencana 17 dianggap belum mampu menyelesaikan masalah bank Kensuri untuk per kapita dari 531,29 US dollar menjadi 1,002,69 2013. Pembayaran bunga utang menyedot 13,6% dari anggaran pemerintahan pusat. Yang ketujuh, Joko Widodo. Keunggulan keberhasilan utamanya membangun infrastruktur kinerja yang sangat baik di bidang ekonomi, khususnya yang berorientasi pada kesejahteraan sosial, keadilan ekonomi dan stabilitas harga. Ekonomi dan industri nasional KEIN antara lain kenaikan harga yang relatif terjaga. Inflasi hanya dikisarkan 3% yang menunjukkan tidak ada lagi gejolak, berarti harga bahan bakar minyak tidak timpang karena sudah tahu harga di seluruh Indonesia. Pada Maret 2018, tingkat kemiskinan tercatat sebagai yang terendah sepanjang masa yakni 9,82%. Kehidupan warga pun kini terjamin. Pemerintah mendorong program jaminan sosial. Lebih dari 92 juta warga menerima Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang dijamin negara. Layanan kesejahteraan semakin merata dan mudah dijangkau. Tingkat pendidikan warga semakin baik. Tingkat harapan laman sekolah sudah mencapai 12,85 tahun. Dari sisi pemerataan provinsi, total kekayaan nasional yang dikuasai 1 dan 10% warga semakin berkurang. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,17%, lebih tinggi dibanding periode yang sama dari tahun lalu sebesar 5,6%. Yang selanjutnya, kekurangannya, perekonomian mengalami penurunan signifikan perparah lagi sejak Maret 2020 lalu. Muncul pandemi COVID-19 yang berdampak pada semua aspek. Tingkat bunga masih tinggi mencapai sekitar 10-12%. Kelemahan di logistik meliputi biaya produksi yang masih tinggi. Nilai impor Indonesia juga masih tinggi. Padahal Indonesia memiliki sumber daya alam yang begitu kaya, tidak melibatkan partisipasi seluruh komponen bangsa dalam upaya melawan pandemi dan pulihkan ekonomi, khususnya Civil Society Organization atau CSO atau NGO dan sektor swasta. Naiknya harga minyak goreng, naiknya harga Pertamax.
Yang soal nomor 2, saya akan mereview buku saya yaitu Membangun Ekonomi Indonesia. Judul Membangun Ekonomi Indonesia, penulis Muhammad Hatta, penerbit PT Inti Dayuh Press, halaman 126 halaman, tahun 1985. Saya akan membacakan pembahasannya yaitu ekonomi Indonesia tahun 2001 tumbuh sebesar 3,69%, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha kerja, kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 10,46%. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi tercapai oleh komponen ekspor barang dan jasa sebesar 24,04%. Sementara ekonomi Indonesia saat ini, Badan Pusat Statistik BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia kuartal 2001 mengalami peningkatan hingga 7,07%. Secara turunnya, lebih lanjut, ekonomi Indonesia triwulan 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,31% dari triwulan sebelumnya. Ada 6 hal yang membantu pertumbuhan perekonomian Indonesia, yaitu 1. Merek dengan teknologi terbaru. 2. Menjaga sarana prasaran. 3. Berinvestasi di pasar modal. 4. Mendanai UKM Indonesia. 5. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan yang dimiliki. 6. Membeli obligasi. Daftar isi, kata pengantar, lampau datang, tantangan masa kepada ilmu-ilmu sosial, teori ekonomi, politik ekonomi, dan orde ekonomi. Sesudah 25 tahun, ekonomi berencana, prinsip ekonomi pembangunan menuju negara hukum. Untuk daftar pustaka, mohon maaf Pak, setelah saya cek buku Membangun Ekonomi Indonesia karya Muhammad Hatta ini tidak ada daftar pustakanya Pak, padahal kondisi bukunya sangat baik dan halamannya masih lengkap. Kalau begitu saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke peserta berikutnya, yaitu Willius Lizar. Ini Willius untuk kelasnya kelas 4F, kemudian NIM-nya 501200525. Ini untuk Willius. Kita lihat sampul buku dari Willius. Oke, kita cek dulu. Nah, berarti bukunya buku cetak ya, Willius. Muhammad Hatta Membangun Ekonomi Indonesia. Ini bukunya Willius. Kemudian kita lanjut ke daftar isinya. Daftar isi, kita cek. Ini daftar isinya 117 lembar lebih tepatnya. Oke. 117, kita lihat tugasnya apakah memenuhi syarat atau tidak. 117 lembar. Oke, oke. Ini kita cek. Halamannya. Oke. 117, 127. Halamannya sangat bagus ya. Penulisannya juga sudah dirapikan sepertinya oleh Willius. Ini tugasnya sangat bagus. Oke. Ada beberapa spasi yang mungkin sedikit error ya. Tapi tidak masalah. Jadi bisa. Oke. 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 Willius. Kita cek apakah Willius bukunya memang hanya satu atau tidak. Willius Lizar. Kita cek. Willius memang cuma satu. Oke. Willius Lizar. Berarti otomatis Willius tugasnya 100 untuk Willius. Kemudian kita lanjut ke UTS. Ini UTS-nya kita cek dulu. Ini ujiannya apakah sesuai format. Oke, ini
Oke, keunggulannya, kekurangan masing-masing presiden ada. Apakah ada sumber jurnalnya? Kita cek terlebih dahulu. Presiden Jokowi, oke, ya tidak ada juga. Tidak ada yang punya referensi ya. Jadi otomatis nilainya 60. Kemudian kita cek video. Kalau ada formatnya, videonya berformat sesuai dengan standar, maka otomatis nilainya 70 ya. Hmm, oke, videonya masih menunggu untuk diputar. Tapi ini videonya sudah sesuai standar ya sebenarnya. Kita tunggu dulu, lihat wifi-nya cukup lambat ya. Ini ada 16 menit 51 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sudah sesuai. Jadi nilainya 70 karena sumber jurnalnya tidak disebutkan. Oke, ini beliau sudah 70. Sampai jumpa di peserta berikutnya untuk nilainya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.